orang yang mau ikut orang-orang yang baik, walaupun tidak total, sudah ada niat sekian persen kita dapat ikuti, itu sudah beruntung. Sudah beruntung. Jadi saya pengen juga, untuk saya pribadi, semua pengajian ketika membahas ulama ini begini, itu bukan hanya menikmati kisahnya saja, tapi ada niatan mau ikut. Percuma kalau hanya dengar. Arti percuma sini bukan berarti majlis itu sia-sia. Majlis itu datang tetap dapat keutamaan. Tapi makna secara pribadi, ilmu itu dia hanya dengar, habis itu keluar, masuk telinga kanan, keluar kiri. Gak ada pengamalan. Jadi kisah-kisah ini bukan hanya sebagai riwayat, kita dengar, pulang selesai. Tapi harus ada niat, ngikut semampu kita. Ada pepatah mengatakan, tashabbahu bil kiram fa in lam takunu mithlahum. Ikutilah orang-orang mulia walaupun kamu tidak persis seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kiram falah. Karena meniru orang-orang soleh terdahulu yang kita tiru, di situ ada falah, keberuntungan, keberhasilan. Ikut pelan-pelan. Godaman ala godamin biziddin auza'i, setapak demi setapak. Dari hal yang sederhana, misalnya tadi kejujuran terhadap diri sendiri. Ini buat kerja, ya kerja. Ini punya pribadi, saya ambil. Ini bukan milik saya, jangan saya ambil. Termasuk jalan, di jalan ada uang. Alhamdulillah rizki katanya. Ya alhamdulillah rizki yang haram itu punya orang. Kalau bab fikih liqat namanya, barang temuan, konsekuensinya harus setiap Jumat kasih pengumuman. Ini uang siapa, uang siapa. Sampai orangnya ambil. Nanti sekian tahun kalau tidak ada bisa digunakan, tapi kalau yang punya datang minta dikembalikan lagi. Gak ada rizki itu, alhamdulillah di jalan ada uang. Di Tarim di Hadramaut, saya kalau masuk ke pasar itu, ini pasarnya suasana ibadah. Di sepanjang jalan ada uang berserakan di bawah. Itu uang orang yang jatuh tuh, gak ada yang hilang. Nanti yang lupa tuh, dia periksa ke rumah, datang ke rumah periksa, ada uang saya jatuh ke pasar, dia balik. Lihat masih nemu. Kalau konsepnya kita, oh ini rizki nih. Apalagi merah kon tebal gini. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa pulang ke rumah. Mami, iya papi. Alhamdulillah dapat rizki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Papi jalan ada dapat uang di jalan. Mami marah, jangan Pak, haram. Jangan lihat dulu. Banyak, halal sudah. Ada khilafiyah ulama dalam hukum itu katanya begitu. Ada yang begitu, ada. Ya, jadi kalau rizki barang temuan itu gak boleh kita ambil. Punya hutang sama orang, tetap tuntunannya harus dibayar, walaupun orang yang berhutang non muslim. Kita punya hutang sama dia, tetap harus bayar. Tapi dia sudah kita cari kemana-mana tidak ada, kamu sedekahkan saja ke masjid, niatkan pahala kepadanya. Kalau dia orang non-muslim, semoga ini saya sedekahkan atas dia, rizkinya tambah maju, atau dengan ini dia dapat hidayah, boleh. Kalau yang muslim, saya sedekahkan, semoga Allah berikan pahala kepada dia, fulan bin fulan. Sedekahkan kalau sudah tidak nemu orang yang pernah kita hutang. Tapi suatu saat dia kembali, dia tagih, kita tetap wajib mengembalikannya. Jadi tirulah bagaimana sifat-sifat waronya orang soleh, bagaimana zuhudnya orang-orang solehin. Mereka punya akhlak, mereka punya karakter, kita ikuti sedikit demi sedikit. Itu ada kisah Habib Salim Asy-Syatiri mengisahkan di zaman Nabi Musa. Itu kan cerita Fir'aun dengan pasukan mengejar Nabi Musa di laut apa itu? Laut Merah. Iya kan? Ketika pasukan Fir'aun dengan Fir'aun yang menyeberangi Laut Merah yang terbelah itu, mukjizatnya Nabi Musa, belum sampai ke daratan, lautan sudah tertutup kembali.
musnah semua, mati semua. Al-Habib Salim Asy-Syatiri ia menceritakan riwayat ini, mengatakan ada salah satu yang ikut rombongan pasukan Fir'aun selamat, satu orang. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, selamat. Yang lainnya mati, yang satu selamat. Kemudian Nabi Musa diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa ada satu orang dari golongannya, pasukannya Fir'aun selamat. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Rabb, lima najaitahu? Wahai Allah, kenapa kau selamatkan satu orang ini? Allah Ta'ala berfirman, li'annahu yalbasu kalansuwatan kalansuwatik. Karena dia pakai kofiah yang kofiahnya mirip dengan kofiahmu, wahai Musa. Kofiahnya mirip dengan kofiahmu. Habib Salim Asy-Syatiri membuat fawaid. Dia mengatakan, coba lihat, ini orang hanya ikut pakaian kostumnya Nabi Musa, tapi karena berhubung Nabi Musa orang yang dicintai oleh Allah, seorang Nabi, berkat peniruannya, kofiahnya Nabi Musa dia gunakan sama persis, Allah selamatkan dia. Kofiah. Jadi kofiah ini penutup kepala, itu Ibnu Arabi mengatakan al-khalansuah min libasil anbiya wal mursalin. Kofiah itu adalah pakaiannya para nabi, para rasul. Kita harus bangga dengan kostum-kostum Islami. Gak masalah pakai pakaian yang lain selama menutup aurat. Sekali-sekali, kalau saya sekali-sekali saya pakai. Yang penting tutup aurat. Tapi kita harus bangga ketika menggunakan pakaian muslim. Kalau secara pribadi saya pengen pakai pakaian muslim kemana saja, mau kemana, sarung, cuma tuntutan istri. Sekali-sekali pakai celana, pakai baju, ya sudah, selama tutup aurat gak apa-apa. Tapi hati lebih nyaman pakaian muslim. Pakaian muslim itu dikatakan kalau kita pakai pakaian muslim dia bantu kita taat. Pakai kofiah, pakai sarung. Ada teman ngajak, mari kita ke diskotik. Gimana ini? Masa diskotik pakaian begini? Akhirnya pakaiannya menghalangi dia. Awalnya begitu. Dia membantu untuk taat. Tapi kalau ada teman yang baik datang, mari kita ke masjid, mari. Sudah siap, pakaiannya bersih. Pakaiannya pakaian Islami. Dikatakan dalam satu ucapan, man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Orang yang pakaiannya berubah, maka agamanya ikut berubah. Pakaian rocker, sobek-sobek, ya, dari atas sampai bawah. Pakai aksesoris anting hidung, di mata, di telinga, di mulut. Dia menghalangi untuk taat. Dia menghalangi untuk pergi ke tempat yang baik. Ada kawan yang ngajak, sudah azan, mari kita ke masjid. Dia lihat pakaiannya. Saya gak bisa, pakaian kayak begitu. Betul tidak? Dia menghalangi. Pakaiannya menghalangi. Ada yang mau ngajak, tidak jadi ngajak. Walah, pakaiannya begini, tidak usah cari orang lain. Mau ngajak ke tempat baik, lihat pakaiannya begini, agak jadi. Itulah yang dimaksudkan oleh ulama, man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Orang yang pakaiannya berubah, maka agamanya ikut berubah. Hanya masalah kopiah, dia selamat kalansuah. Kemudian pakai imamah, Nabi pakai imamah. Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Mukarramah wa alaihi imamatun sauda. Kata Imam Suyuti riwayatkan di dalam kitab Al-Hawi al-Fatawa, Nabi ketika masuk ke kota Makkah di waktu Fathul Makkah, Nabi menggunakan imamah berwarna hitam. Jadi Rasulullah itu stylish. Pakai pakaian itu model, enak dilihat orang. Ketika berperang, imamah hitam. Ketika sedang dalam keadaan ibadah, imamah putih. Dalam riwayat yang lain, kadang-kadang Nabi mengganti imamah berwarna kuning. Imamah kain yang dililit di atas di kepala, ya.
Saking Nabi perhatian dengan masalah kostum, masalah pakaian, termasuk imamah, Nabi katakan begini dalam riwayat Sunan Abi Daud yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi mengatakan, al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Perbedaan cara memakai imamah antara orang musyrik dengan orang muslim. Kalau orang musyrik, orang-orang musyrik yang ada di Makkah di zaman itu juga menggunakan imamah. Tapi Nabi membuat satu aturan yang membedakan antara imamah orang muslim dengan imamah orang musyrik. Nabi katakan perbedaannya adalah imamah orang musyrik, dia pakai imamah tidak ada kopiah, langsung, sehingga rambut kelihatan. Dan imamahnya orang muslim adalah dia menggunakan imamah sebelumnya sudah menggunakan kopiah. Itu Nabi memperhatikan masalah kostum. Bahkan dikatakan orang yang sholat pakai imamah pahalanya besar, berlipat-lipat kali lipat. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, ada ulama memberikan opsi tiap kali pakai kopiah niat pakai imamah, walaupun tidak menggunakan imamah. Dan imamah menjadi kostum kemuliaan. Ya, di zaman para ulama itu membedakan ini ulama dengan bukan ulama, imamah, zamannya amaim. Bahkan dikatakan malaikat menggunakan imamah. Alaikum bil amaim fa inna sima al malaikah. Hendaklah kalian berimamah karena sesungguhnya bentuk kostumnya malaikat adalah menggunakan imamah. Nah, jadi kita ikut mereka mulai dari kostum semampunya. Dari kostum, dari pakaian, dari perilaku. Itu yang paling penting, dari perilaku juga. Kostum, pakaian, perilaku. Menggunakan siwak juga misalnya. Itu simaul anbiya wal mursalin. Kalau siwak tidak ada, ganti tisu juga sementara gak apa-apa. Tisu tidak ada, ulama lain mereka pakai lengan baju kalau lupa bawa siwak untuk dapat fadilah pahala yang lebih, dan juga apa? Ittiba, niat mengikuti mereka gitu. Sampai pentingnya itu dikatakan siwak, lupa bawa siwak atau seseorang bawa siwak tapi ketika sholat dia lupa menggunakan siwak ketika takbir itu, maka di tengah-tengah sholat masih bisa dia bersiwak, tapi harus tahu caranya. Jangan dia batal 3 kali batal. Makanya berbeda di saat memakai dalam keadaan normal. Itu dalam kitab Bushra Karim ada tertulis pernyataan tersebut.